Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu KD 3.5 tentang menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide, dan KD 3.6 menerapkan teknik presentasi yang efektif. Nah, pertemuan kali ini saya menggabungkan dua materi dalam satu presentasi, dikarenakan untuk KD 3.5 dan KD 3.6 materinya masih saling berhubungan satu sama lainnya. Langsung kita masuk ke materi. Apa itu PowerPoint? Menurut Wikipedia, PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi perkantoran mereka, yaitu Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Nah, jadi di sini aplikasi PowerPoint sendiri yaitu aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft, di mana aplikasi ini digunakan untuk presentasi yang masuk dalam paket penjualan aplikasi perkantoran mereka, yaitu Microsoft Office. Nah, apa sih fungsi dari PowerPoint? PowerPoint sendiri memiliki fungsi atau biasa digunakan untuk media presentasi dari penjelasan sebuah materi, dan juga bisa digunakan untuk media pembuatan video animasi. Jadi untuk PowerPoint sendiri selain digunakan untuk presentasi dari penjelasan sebuah materi, PowerPoint juga bisa digunakan untuk membuat video animasi. Nah, lanjut. Fitur utama PowerPoint. Nah, di sini dari penjelasan fungsi tadi sebenarnya kita sudah tahu fitur utamanya dari PowerPoint. Nah, fitur utama dari PowerPoint yaitu adalah desain dan animasi, di mana kita bisa menambahkan dan membuat background pada slide, dan juga bisa memberikan efek teks bergerak maupun animasi bergerak pada gambar dengan durasi waktu yang dapat kita tentukan. Nah, jadi untuk PowerPoint sendiri fitur utamanya adalah desain, di mana kita bisa menambahkan background, mengedit background, menambahkan teks, mengedit teks, memberikan efek animasi pada teks, dan kita juga bisa memberikan animasi gambar, atau kita bisa membuat gambar itu lebih hidup dengan memberikan efek animasi bergerak. Selanjutnya kita masuk ke teknik presentasi di sini. Nah, di sini ada jenis-jenis presentasi. Yang pertama ada impromptu, yaitu jenis presentasi yang disajikan oleh presenter tanpa persiapan apapun. Nah, di sini apa sih presenter itu? Presenter adalah orang yang mempresentasikan sebuah materi. Nah, impromptu sendiri di sini berarti orang yang mempresentasikan sebuah materi tanpa persiapan apapun. Jadi kondisi ini biasanya ditemukan kepada beberapa orang yang menghadiri sebuah diskusi tanpa adanya agenda, dan kemudian beliaunya itu diminta untuk melakukan presentasi atau melakukan penjelasan. Nah, di sini otomatis orang tersebut akan melakukan presentasi tanpa adanya agenda, dan di situ akan menjelaskan secara ibaratnya improvisasi, makanya dinamakan impromptu. Nah, yang kedua ada manuskrip. Nah, jenis presentasi ini dilakukan dengan menggunakan naskah atau membaca naskah. Dan yang ketiga yaitu memoriter, yaitu presentasi yang dilakukan tanpa membaca teks atau naskah karena berdasarkan hafalan. Jadi perbedaan manuskrip dengan memoriter, kalau manuskrip kita membaca, sedangkan memoriter di sini kita menghafalkan naskahnya, kemudian kita mempresentasikannya.
Yang keempat ini sering kita lakukan, yaitu extempore. Extempore di sini jenis presentasi yang presenternya atau orang yang mempresentasikan menyiapkan presentasinya dengan baik, mempersiapkan materinya dengan baik, dan ditambah dengan media pendukung yang baik juga. Jadi di sini orangnya itu sudah mempersiapkan naskahnya, beliaunya sudah membaca, beliaunya sudah paham isi materi dari materi yang akan dipresentasikan, orangnya juga hafal, dan kemudian orangnya juga menyiapkan atau telah menyiapkan media pendukung lainnya seperti video, gambar, atau file pendukung lainnya. Di sini biasanya kita sebagai extempore. Ini sering dilakukan oleh guru maupun anak-anak nantinya. Jadi ketika diberikan tugas kelompok untuk melakukan presentasi, di sini kita melakukan extempore karena kita telah menyiapkan materi dengan baik, kita menyiapkan media pendukungnya juga. Selanjutnya, tujuan presentasi dengan PowerPoint. Tujuan yang pertama kita melakukan presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint, yaitu memberikan daya tarik kepada peserta presentasi. Tujuannya seperti itu. Walaupun untuk aplikasi presentasi itu ada banyak, antara lain itu seperti Prezi itu juga bisa, mungkin juga ada presentasi menggunakan aplikasi sejenis punyanya OpenOffice, itu juga bisa. Namun di sini tujuannya sendiri kita menggunakan aplikasi PowerPoint di sini untuk memberikan daya tarik kepada peserta presentasi agar peserta tertarik untuk melihat presentasi kita, dan juga agar lebih paham dengan materi yang kita jelaskan. Yang kedua, kita adalah menstimulus konsentrasi, minat, dan interaksi peserta terhadap materi yang disajikan, di mana kita menggunakan PowerPoint ini bertujuan untuk menstimulus konsentrasi para peserta agar fokus kepada kita, agar fokus kepada materi yang kita sampaikan, menimbulkan minat untuk mendengarkan materi yang kita jelaskan, dan juga mereka berinteraksi dengan kita ketika kita akan melakukan tanya jawab, atau secara spontan kita menanyakan hal yang mungkin mereka ingin tahu kepada peserta, atau ingin tahu seberapa pahamkah mereka dengan apa yang telah kita presentasikan. Tujuannya menggunakan PowerPoint adalah seperti itu. Dan tujuan yang ketiga adalah menciptakan suasana presentasi yang nyaman dan interaktif. Ketika kita membuat presentasi menggunakan PowerPoint dengan template yang bagus, dengan penjelasan materi yang jelas, yang seksama, kita bisa menciptakan suatu suasana presentasi yang nyaman maupun juga interaktif. Tujuan yang keempat yaitu mampu mempengaruhi pikiran peserta untuk mengikuti alur materi dari awal hingga akhir. Jika mereka tertarik dengan presentasi yang kita sampaikan, otomatis para peserta presentasi akan mengikuti atau mendengarkan materi kita dari awal hingga akhir. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat presentasi apa sih? Yang pertama yaitu tentukan tema pokok materi yang akan disajikan. Jadi ketika kita akan mempresentasikan sebuah materi, kita harus menentukan tema apa yang akan kita sajikan nantinya. Terus yang kedua yaitu gunakan metode alur materi yang padat, singkat, dan jelas. Jadi ketika Anda memiliki materi yang akan disajikan, jangan memasukkan semua materinya ke dalam slide presentasi,
dikarenakan otomatis akan membuat jenuh para peserta presentasi. Jadi kita cukup menggunakan materi yang padat, singkat, namun jelas, karena nantinya lebih baik, alangkah baiknya ketika kita melakukan presentasi kita hanya cukup memberikan poin-poin yang penting di dalam halaman atau slide yang akan kita presentasikan. Kemudian kita bisa menjelaskan isi materi tersebut dengan melakukan improvisasi, karena kita sebelum melakukan presentasi kita harus hafal materi yang akan kita sajikan, atau kita harus menguasai materi yang akan kita sajikan. Dan yang ketiga adalah alur materi yang disajikan harus urut dan teratur. Jadi ketika kita menjelaskan materi menggunakan presentasi, kita harus menjelaskan secara urut dan teratur. Dan sebaiknya kita menggunakan media interaktif seperti video, suara yang jelas, dan menarik perhatian. Jadi ketika kita melakukan presentasi, kita bisa menambahkan media seperti video ataupun juga gambar atau media lainnya yang bisa menarik perhatian para peserta presentasi, sehingga akan menimbulkan pertanyaan yang nantinya dari materi yang sudah kita jelaskan ada hal yang menarik, mereka akan bertanya kepada kita atau bisa memberikan feedback kepada kita. Dan setiap slide mengandung subtema materi dengan jelas. Jadi ketika kita membuat presentasi, berikanlah judul atau submateri dengan judul yang jelas, sehingga ketika kita menjelaskan materi tersebut dengan membaca judul, para peserta presentasi bisa mengetahui, oh slide berikutnya akan membahas tentang submateri tentang penjelasan yang berikutnya. Jadi secara runtut urut dari penjelasan materi dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir yang paling penting yaitu melakukan penataan letak huruf, kata, atau gambar yang hendak dimasukkan ke dalam slide presentasi. Ini harus memperhatikan warnanya, ergonomika, dan estetikanya. Maksudnya seperti apa di sini? Ketika kita ingin menambahkan video, gambar, atau menata huruf, di sini harus sesuai. Jadi ketika kita memberikan huruf atau kata, di sini fontnya kita harus menggunakan font yang menarik dan jelas ketika orang lain atau para peserta presentasi membaca materi kita, atau memberikan gambar yang hendak akan kita berikan di slide itu, gambarnya harus memiliki warna yang sesuai dengan template yang kita gunakan, sehingga apa yang kita jelaskan nanti di dalam presentasi dapat dimengerti ataupun dapat dilihat secara jelas oleh para peserta presentasi atau audiens. Nah, selanjutnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika presentasi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan presentasi yaitu yang pertama, presenter atau orang yang mempresentasikan dianjurkan untuk menampilkan atau berpenampilan menarik dan sopan. Jadi penampilannya menarik dan menampilkan suatu hal yang tidak bertentangan dengan norma. Kedua, mempersiapkan diri dengan menguasai materi yang disajikan. Kenapa kita harus menguasai materi di sini? Karena ketika kita melakukan presentasi, para orang yang mempresentasikan itu sebaiknya tidak melihat slide secara langsung. Jadi ketika kita melakukan presentasi, alangkah baiknya tatapan atau diri kita itu menghadap ke depan, menghadap audiens. Kita cukup melihat sebentar materinya, seperti inti pokok dari materi tersebut, kemudian kita menjelaskan langsung dengan menghadap ke audiens, karena yang kita jelaskan ini bukan slide, bukan papan slide-nya atau monitornya, namun yang kita jelaskan adalah peserta presentasi atau audiensnya. Dan yang ketiga, persiapan materi pendukung seperti gambar, video, atau file lainnya yang dibutuhkan. Jadi di sini
Ketika kita melakukan presentasi, kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu gambar pendukung ataupun video, sehingga ketika kita menjelaskan sebuah materi, di sini ada hal yang sekiranya itu tidak bisa kita jelaskan di presentasi kita bisa memberikan contoh berupa gambar ataupun video atau file pendukung lainnya. Dan dalam berbicara sebaiknya menggunakan intonasi nada yang jelas, santai, dan diikuti gerakan tubuh untuk menguatkan penjelasan materi kita. Jadi ketika kita menjelaskan materi presentasi, kita bisa menggunakan gerakan tubuh, sehingga saat kita menjelaskan, para peserta presentasi akan melihat kita sehingga mereka merasa yakin dengan apa yang kita jelaskan, sehingga mereka yakin dengan bahwa kita menjelaskan materi itu atau mempresentasikan materi tersebut itu kita telah menguasai materi tersebut. Dan hendaknya menciptakan suasana humoris untuk membuat kondisi lebih santai. Jadi ketika teman-teman nantinya ingin melakukan presentasi, hendaknya jangan monoton, berilah sedikit humor saat melakukan presentasi, sehingga teman-teman atau para peserta presentasi atau audiens tersebut tidak merasa jenuh, agar kondisinya lebih santai dan mereka bisa mendengarkan materi yang kita jelaskan secara seksama. Dan selanjutnya membuat kesempatan untuk sesi tanya jawab. Nah, biasanya ini kita berikan ketika kita telah menjelaskan semua materi presentasi. Jadi setelah kita menjelaskan materinya sampai dari awal hingga akhir, dan kita bisa memberikan kesempatan bagi para peserta presentasi atau audiens untuk melakukan sesi tanya jawab. Bisa kita memberikan kesempatan untuk para audiens untuk bertanya pada kita, atau sebaliknya kita bisa melakukan atau memberikan pertanyaan kepada audiens untuk mengetes seberapa paham mereka terhadap materi yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyampaikan presentasi harus selalu memperhatikan waktu yang diberikan. Jadi ketika nantinya teman-teman di sini ingin melakukan presentasi, ketika diberikan waktu, jadi di sini teman-teman harus melakukan presentasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi harus diperhatikan. Contohnya jika kita diberikan waktu 15 menit, otomatis kita harus mempresentasikan materi yang kita jelaskan nanti itu sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan praktek membuat presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Di sini kita akan belajar dasar-dasar menggunakan aplikasi PowerPoint.